Oke teman-teman, di video kali ini gue mau ngasih tips cara ngeraut bambu layangan agar hasilnya itu seimbang ya. Terus ngerautnya itu lebih cepat. Nah seperti ini nih. Simak terus videonya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang belum ngopi seduh kopi dulu. Yang doyan ngerokok siapin dulu rokoknya. Karena ini jangan di skip ya, soalnya gue mau ngasih tips-tips penting nih biar khususnya buat pemula yang mau bikin layangan. Oke bro, jadi langsung aja ke tutorialnya. Jadi yang pertama kita siapin dulu bambunya. Ini bambu yang masih bakalan atau yang masih bahan yang belum diraut. Dan ini gue pakai bambu tali. Kedua pisau. Nah saya ini pakai pisau cutter ya. Terserah mau pakai pisau raut yang biasa itu nggak apa-apa, pakai pisau cutter juga nggak apa-apa, malah lebih simpel ya. Alatnya meteran untuk nanti kita buat ngukur, dan gunting atau pisau atau apalah. Nah kali ini gue mau bikin yang ukuran 54. Jadi kalau sayapnya 54 cm, badannya itu 47 atau 46,5 cm. Dan ini cara saya, jadi gak ada maksud buat menggurui. Dan buat teman-teman yang udah senior, udah jago bikin layangan, mohon maaf sekali lagi, ini khusus untuk pemula ya. Dan kenapa saya bikin video ini, karena saya juga ngerasain sendiri ya, awal-awal bikin layangan itu belum ketemu celahnya itu susah banget gitu pas ngerautnya. Kadang pernah nih ya, 1 jam cuman dapet jadi 1 layangan gitu, 1 jam lo bayangin. Cuman udah ketemu celahnya ya lumayan lah, sejam bisa 2 lah gitu ya. Makanya sekarang mau gue coba bagiin ke teman-teman yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke langsung aja tanpa banyak basa-basi lah ya. Oke, pertama kita ukur dulu panjangnya 54 cm ya. Terus kita kasih titik tengah di 27 cm berarti ya. 54 dibagi 2 27. Ini layangan standar ya, biasanya yang buat aduan itu rata-rata kurang 54, 53 atau 56, 58 lah, ukuran segitu ya. Nah karena ini terlalu panjang nih sedikit, jadi kita potong aja. Ini saya pakai gunting buat motong dahan ya. Teman-teman bisa pakai apa aja lah, gunting mau pisau terserah, penting bisa motong. Nah udah, nah ini berarti udah garis tengah ya. Ini 27 cm. Nah, untuk tipsnya ini ada di sini nih teman-teman. Jadi agar kita ngerautnya itu bisa seimbang gitu. Nah, kita pakai titik bantu ya, disebutnya apa ya? Penanda lah. Dan ini berlaku buat layangan apapun sih kalau menurut saya. Kalau mau bikin layangan seot, layangan Sukhoi, layangan super, Munaro, Munardi, Mustaqim, ya, sama aja sih menurut saya. Teknik merautnya yang penting tinggal teman-teman sesuaiin aja bentuk sayapnya mau seperti apa ya. Cuman di sini saya contohkan layangan yang standar aja ukuran 54. Nah caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman kasih tanda di, misalkan ukur dari ujung sayap ini ke sebelah sini itu kita ambil ya kurang lebih 10 cm lah. Nanti saya tandain dulu, nanti saya coba tunjukin ya. Nah oke teman-teman, ini udah saya tandain. Nah saya tandain dari ujung sini ke garis ini nih, garis ini nih itu 10 cm, dan ini juga sama 10 cm. Fungsi dari titik itu buat apa? Jadi saat merautnya itu teman-teman udah ada patokan ya, maksudnya
buat lengkungan sayap ke ujungnya itu teman-teman ngerautnya itu dari titik ini ya, kita kasih jarak paling sekitar 1 sentian lah ke belakangnya sebelah sini. Nah jadi ngerautnya itu dari sini. Oke deh, gue contohin aja ya. Nih seperti ini nih. Nah pertama kita raut dulu dari bagian tengah. Dari tengah kita raut lurus. Nah dan untuk cara ngerautnya itu kita usahain lurus gini ya, maksudnya jangan diputus-putus gitu loh. Seperti ini nih. Set gitu. Jadi hasil rautannya itu si urat-uratnya itu nggak putus. Jadi kelenturan bambunya bagus gitu. Terus bentuknya juga ntar dia rapi. Dan usahakan nih jarinya pakai pelindung ya. Barusan saya rahet tuh kena hinis. Oh no. Lupa nih, nggak kurang hati-hati nih. Buat teman-teman usahain pakai pelindung ya. Mau pakai kain, mau pakai kalep, yang penting bisa melindungi telunjuknya nih. Soalnya nih kalau ini tajam banget nih. Rautnya itu dari tengah ke sini lurus gitu kan. Nah kemudian kita coba tes keseimbangannya nih lengkungnya. Nah kita pegang dulu yang titik ini dulu, titik yang ini dulu nih. Nah kira-kira udah seimbang atau belum. Nah kalau masih belum, raut lagi sampai bentuknya itu seimbang ya, lengkungnya itu seimbang. Menurut saya tuh meraut itu nggak mudah ya, jadi perlu istilahnya jam terbang lah. Jadi harus sering itu, harus dilatih terus itu, nanti juga feelingnya itu dapat gitu. Rautannya kurang gimana ntar kalau udah biasa, ntar juga ketemu sendiri. Nah segini udah cukup lah ya, sip, udah sama. Nah kemudian jadi fungsi titik ini itu kan ini bagian tengahnya ibaratnya udah seimbang nih, udah seimbang, tinggal kita bikin lengkungannya kan. Ini tuh kan masih lengkungnya belum sempurna nih. Nah jadi si titik ini itu buat patokan kita meraut ke ujungnya, biar pas nanti ngeraut yang sebelahnya juga sama. Soalnya kita udah tandain kan, dari sini sama 10 cm, sini 10 cm. Nah kita ngerautnya itu dari titik ini kita lebihin lah kurang lebih 1 cm gitulah ngerautnya, seperti ini nih. Nah kita tandainnya di bagian kulitnya ya, jangan di bagian ininya. Kalau misalkan di bagian dagingnya ini ntar keraut hilang, kita titikinnya di bagian kulitnya. Nah kita rautnya di sini nih, kurang lebih dari sini nih, lebihnya kurang lebih 1 cm lah. Raut ke ujung sini semakin mengecil ya. Nah untuk lengkungannya itu selera teman-teman ya, mau lengkungnya segimana. Di sini saya cuman ngasih tipsnya aja yang biasa saya pakai buat ngeraut bagian ujungnya ini. Karena jujur aja nih, awal-awal juga bagian ngeraut bagian ini tuh menurut saya tuh lumayan sulit ya kalau buat pemula. Karena kadang-kadang kan ini udah bagus, yang sebelah kiri misalkan yang kanannya udah terlalu lembek atau terlalu keras. Kalau terlalu keras masih mending, masih bisa diraut ya. Cuman kalau udah terlalu kecil kan otomatis nanti layangannya tambah lembek ya. Nah makanya saya kasih titik ini tuh biar merautnya itu lebih cepat dan membantu lah. Nih kita raut dari sini mengecil ke ujung ya. Jadi ini buat patokan sebenarnya. Jadi pas merautnya itu antara kanan dan kiri itu rautannya dari mana gitu. Nah misalkan ini yang mau bikin yang sebelah kanan dulu ya. Jadi ada patokan kita ngerautnya dari mana. Jadi ntar enak nyeimbanginnya gitu. Tinggal bagaimana kita ngerautnya aja gitu. Nih.
Ini bagian sini masih agak keras dikit nih. Jadi kan enak tuh. Jadi ada patokannya itu kita ngerautnya nggak jauh-jauh dari sini, maksudnya gitu. Biar nanti ngeraut yang sebelahnya kita bisa sama gitu. Garis titik bantu lah disebutnya gitu. Jadi ada patokan kita ngerautnya dari mananya. Ya cukup lah segini ya. Ini buat contoh aja lah. Dan di sini tetap ya feeling juga berperan penting ya. Jadi semakin kita sering meraut terus, dilatih terus skillnya, nanti juga feelingnya itu ketemu gitu. Jadi rautan segini misalkan kurang, lengkungannya kurang, nanti kalau feelingnya udah dapet biasanya lebih cepet gitu. Karena kalau bikin sendiri itu lebih enak teman-teman. Jadi kita mau layangan seperti apa kita bisa bikin gitu loh. Kita misalkan kebiasaannya main tarik, nah kita layangannya seperti apa kita bisa bikin sendiri. Jadi ngeraut itu jangan langsung tebal gitu, mendingan pelan-pelan aja. Jadi kita ngeraut dari awal bagus gitu, tahu-tahu kasempo gue salitik, aduh ribet teman-teman, jadi gagal biasanya. Dan satu lagi tips dari saya, kalau mau bikin layangan itu pas proses meraut itu terus moodnya lagi bagus gitu, jangan lagi banyak pikiran, waduh apalagi sambil mikirin hutang, wah nggak bakal bener, yakin. Harus tenang gitu ya, sambil dengerin musik, sambil ngopi, ngerokok, kalau yang doyan ngerokok gitu kan, terus tenang. Itu kalau saya gitu, kalau misalkan lagi moodnya lagi berantakan, wah udah kacau, kesananya nggak akan bener. Tes apakah udah dikit lagi. Jadi ngerautnya tuh kan gak jauh-jauh dari sini, karena yang tadi kan yang ini udah seimbang, dari tengah ke sini udah seimbang. Jadi kita ngeraut ke sini nggak bakal jauh-jauh dari titik ini tadi. Dan itu fungsinya kenapa saya tandain seperti itu, jadi ngerautnya nggak jauh-jauh dari sini. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi saat ngeraut itu jadi kita ada patokan ya, jadi nggak ngira-ngira di sebelah mananya. Nah seperti ini. Nah untuk meraut badannya saya skip aja ya, soalnya videonya nanti terlalu lama. Yang penting untuk merautnya sama aja sih menurut saya. Tergantung kita mau bikin layangan seperti apa. Kalau layangan seot biasanya ke bagian bawahnya itu dia lebih lentur seperti ini tuh, aduh kecelong. Nah seperti ini, dan bagian atasnya juga dia agak sedikit lentur ya tuh. Nah untuk bagian tengahnya ini dia agak besar dikit, agak berat dikit untuk badannya nih. Untuk dari leher ke atas dia agak lentur, dari terus ke bawah juga ada lentur, dan untuk tengah dia kasih agak berat dikit. Nah seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari gua. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang lagi pengen bikin layangan sendiri. Dan khususnya di sini saya fokusnya ke cara merautnya aja ya, cara meraut bambu bagian sayapnya ini. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan, dan insya Allah saya jawab sebisa mungkin ya, sepengetahuan saya aja. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Yang misalkan teman-teman suka dengan video ini silahkan like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang ikhlas, yang ridho ya. Kalau ya gak ridho, gak ikhlas, gak apa-apa. Dan kalaupun gak suka, jangan segan-segan untuk tekan tombol dislike, oke? Itu buat motivasi saya biar bikin video itu lebih baik lagi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.